Oke, di sini kita beralih ke WBS atau Word Breakdown Structure-nya. Di sini kita menggunakan contoh, yakni contoh yang sudah saya dan teman-teman saya kerjakan. Di sini kami membuat proyek aplikasi pemesanan dan penyewaan berbasis web. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini juga ada berbagai tugas proyeknya. Juga telah tercantum seperti langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisis, kemudian ada desain, dilanjutkan dengan coding, testing atau penulisan kode program, kemudian juga ada penerapan atau pengujian serta pemeliharaannya. Kemudian di sini juga ada untuk membagi-bagi penugasan setiap anggota tim. Nah, untuk di sini teman saya yang bernama Wahyu menjadi manajer proyeknya. Kemudian teman saya yang lainnya bernama Adi Trisaputra menjadi analis sistemnya. Kemudian desainer UI UX-nya ada Afif Al-Kasmi. Kemudian saya sendiri sebagai programmer dan administrasi yang berhubungan tentang pembukuan, pembuatan laporan itu adalah Pratama Basana. Dia juga bertugas sebagai dokumentasi yang menyimpan atau menyediakan dokumentasi. Kemudian di sini ada jadwal proyek. Nah, di sini ada diagram struktur dari kegiatan proyek kami. Di sini ada 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan sistem, desain aplikasi, programming dan testing, kemudian dokumentasi proyek, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, untuk itu di sini ada tabel hierarki dari gugus tugas atau tugas-tugas proyek yang sudah kami kerjakan beserta durasi, mulai tanggal mulainya berapa, kemudian tanggal selesainya berapa. Nah, setelah itu juga ada tampilan jadwal proyek yang telah kami buat dalam Microsoft Project. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah
Microsoft project-nya. Nah, di sini kami membuat jadwal project-nya. Di sini sudah dibuat seperti yang tertera atau tertampil di layar. Nah, di sini ada judul dari proyek kami. Kemudian di sini ada gugus tugasnya seperti analisis kebutuhan sistem, desain aplikasi, programming dan testing, dokumentasi proyek dan juga pemeliharaan. Nah, di sini bisa lebih detail seperti terkait berapa durasi sebenarnya, kemudian mulai dan berakhirnya kapan. Kemudian juga di sini predecessor dimaksud itu adalah apabila proyek selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya tidak bisa dilanjutkan jika pekerjaan sebelumnya belum selesai. Seperti di sini ada contohnya di baris nomor 4, memahami kerja sistem berjalan. Nah, di sini pekerjaan ini tidak akan bisa dilanjutkan apabila identifikasi masalahnya belum selesai. Maka pada Gantt chart-nya akan terdapat garis panah ke bawah dari nomor 3 ke nomor 4. Itu artinya pekerjaan memahami kerja sistem berjalan tidak akan dapat dijalankan apabila identifikasi masalahnya belum selesai. Nah, kemudian di sini juga ada resource name. Di sini resource name itu maksudnya sumber daya yang mengerjakan. Nah, di sini sumber dayanya kami menggunakan manusia. Di sini ada sistem analis, kemudian ada desainer UI UX, programmer, dan manajer proyek itu sendiri. Nah, di sini di Gantt chart-nya juga akan terlihat apabila sistem analis mengerjakan sesuatu. Seperti di sini contohnya, sistem analis membuat desain basis data. Kemudian di sini di Gantt chart-nya tertulis bahwa sistem analis yang mengerjakannya. Nah, kemudian di sini juga bisa mengatur jam kerja maupun kalender yang akan kita gunakan. Nah, di sini apabila ingin mengatur hal tersebut, kita bisa ke file, kemudian options. Nah, kemudian di sini ada schedule. Nah, di sini kita bisa mengatur week starts on. Ini maksudnya dalam 1 minggu itu kita mau mulainya di hari apa. Nah, karena kita mau mulainya dari hari Senin, berarti kita menggunakan Monday atau Monday. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur jamnya, seperti jam awal masuknya jam berapa, jam pulangnya berapa. Kemudian juga kita bisa mengatur jam per harinya, seperti misalnya bekerjanya 8 jam per hari atau 6 jam per hari. Di sini kita bisa mengatur. Juga bisa mengatur jam per minggu, juga hari per bulan. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur durasi apabila pekerjaan itu dilakukan. Kita yang menggunakan durasinya itu dengan hari, jam, menit, atau minggu, atau bahkan bulan. Kalau kita sudah mengatur semuanya, kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur kalender. Nah, di kalender ini kita bisa ke project, kemudian change working time, gambar kalender yang ada jamnya, diklik. Kemudian di sini kita bisa buat kalender baru atau juga menggunakan kalender yang ada. Di sini sudah tersedia berbagai macam kalender. Di sini saya menggunakan kalender standar yang sudah ada di Microsoft Project-nya. Apabila sudah sesuai semua, kita bisa klik OK saja. Nah, kalau tampilan awalnya ini pasti adalah tampilan Gantt chart. Apabila kita mau ganti ke tampilan lainnya, bisa ke pojok kanan atas di bawah file. Di sini ada tulisan Gantt chart dengan segitiga terbalik. Nah, di sini bisa kalian klik, bisa kalian pilih yang mana saja. Bisa pilih kalender, ataupun juga bisa pilih network diagram dan yang lainnya. Nah, untuk di sini
network diagramnya itu seperti ini. Network diagram ini akan otomatis terbuat apabila kalian sudah menyelesaikan Gantt-chartnya. Nah, di sini juga ada tampilan seperti relasinya. Relasi di sini menunjukkan bahwa kita sudah membuat predesesornya atau pekerjaan yang ini belum bisa selesai apabila pekerjaan sebelumnya belum selesai. Nah, di sini pun di network diagram ini diberitahu pekerjaan apa yang harus diselesaikan dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan yang ini. Seperti itu.